Sekarang kita masuk ke dalam tutorial 4. Pada tutorial 1 kita sudah membahas konsep kesetimbangan mol dari atau neraca mol dari setiap reaktor. Ya, ada PFR, ya kan? Neraca mol. Ada PFR, ada batch. Yang continuous ada juga CSTR sama PBR ya. Gitu. Nah, pada tutorial 2 kita memasukkan term baru, ya, terms konversi atau X ke dalam persamaan neraca massa, dan kita mendapatkan persamaan desain reaktor atau design equation reaktor dari setiap reaktor atau PFR, CTR, PBR, dan reaktor batch. Pada bab 3 kita sudah melihat juga bagaimana hukum laju itu ada dan bagaimana hukum laju mempengaruhi ke dalam perhitungan perancangan reaktor. Karena kan tadi yang design equation itu pasti selalu muncul, terutama untuk reaktor continuous, selalu muncul bentuk FA0 per min RA. Dan di bab 3 kita sudah membahas min RA-nya gitu. Bagaimana hukum laju apa saja yang ada, homogen, heterogen, terus reversible, irreversible, dan lain-lainnya. Nah, pada bab 4 kita akan memasukkan terminologi baru atau terms baru, yaitu theta. Ya. Apa itu theta? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita sudah mengingat ya bahwa pada persamaan stoichiometrik dari A dengan reaktan B menjadi C dan D gitu. Nah, pada persamaan stoichiometrik ini kita membuatnya menjadi relatif terhadap A, atau kita jadikan A ini sebagai reaktan pembatas. Jadi setiap koefisien dibagikan dengan koefisien A. Oke. Sekarang coba kita masukkan mengisi tabel stoichiometrik dari reaksi berikut. Jadi misalnya spesies A, maka inisial molnya adalah Na0 dan perubahannya adalah Na0 X. Jangan lupa dikalikan dengan negatif ya. Dan remaining adalah penjumlahan antara inisial dengan perubahannya. Jadi Na0 dikurang Na0 X. Oke. Sekarang untuk spesies B. Jadi NB0 yang inisialnya. Lalu change-nya adalah Na0X, ya kita ingin ekspresinya dalam bentuk Na0 semua ya. Na0X dan dikalikan dengan perbandingan koefisiennya, ya, dikalikan dengan B per A. B per A. Maka remaining dari spesies B adalah NB0 dikurang B per A Na0X. Lalu bagaimana untuk yang spesies C? Inisialnya tetap NC0, lalu perubahannya Na0X dikalikan dengan perbandingannya, perbandingan spesies C, yaitu C per A. Maka remaining dari spesies C adalah NC0 ditambah dengan C per A dikalikan dengan Na0X. Lalu untuk spesies D kurang lebih mirip dengan spesies C karena sama-sama produk ND0, lalu perubahannya adalah D per A dikalikan dengan Na0X, dan ini adalah penjumlahannya, ND0 ditambah D per A dikalikan dengan Na0X. Ya. Dan kita mendapatkan tabel seperti berikut. Ya, kalau di sini juga ada inert atau tidak bereaksi ya, spesies yang tidak bereaksi, maka pada spesies yang tidak bereaksi, remaining atau di akhir reaksi Ni0 sama dengan Ni karena dia tidak bereaksi. Dan kita juga bisa melihat ada yang namanya parameter baru pada bab ini, yaitu delta.
yaitu perubahan jumlah mol total dibagi mol A yang bereaksi. Jadi ya seperti ini cara menghitung nilai delta. Sebelumnya kita sudah melihat persamaan stoikiometriknya dalam ekspresi mol atau N. Ini kan satuannya mol ya, satuannya mol. Maka jika ingin kita melihatnya dalam satuan konsentrasi atau unit konsentrasi, maka kita perlu membaginya dengan volume. Ya. Maka konsentrasi A sama dengan mol A dibagi dengan volume. Mol A sama dengan ini, Na0 dikurang Na0X atau Na0 1 min X. Ya. Nah, nilai ini kita masukkan ke sini, dibagikan dengan volume. Begitu juga dengan spesi B. Jadi konsentrasi spesi B sama dengan mol B dibagikan dengan volume. Kita tinggal hanya perlu menyubstitusi nilai NB di sini ke sini, dan kita mendapatkan persamaan ini. Itu juga untuk spesi yang lain.